Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita hari ini nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan belajar sebuah surah di mana surah ini adalah surah yang sangat penting bagi kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang muslimah untuk mengetahui hukum-hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam Al-Qur'an. Yakni surah At-Talaq. Ya, surah At-Talaq ini surah yang berhubungan dengan kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya surah At-Talaq yang akan kita pelajari ini sebagian memberikan sebuah nama dengan An-Nisa'us Sughra. Maksudnya adalah surah yang memang membahas tentang para wanita, membahas tentang hak-hak seorang wanita, di mana kita tahu wanita dimuliakan oleh Islam. Subhanallah, dengan kedatangan Islam wanita menjadi mulia. Maka di dalam surah At-Talaq ini Allah ingin menyampaikan bahwasanya seorang laki-laki hendaklah dia tidak semena-mena kepada para istrinya. Hendaklah ketika ingin mentolaknya, menceraikannya, mentolaknya dengan cara yang baik. Dan ini semuanya keutamaan untuk kita kaum wanita. Subhanallah. Dan para ulama tafsir mengatakan bahwasanya surah Talaq ini adalah surah dari surah-surah Madaniyah. Artinya surah-surah yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah ke kota Madinah. Dan memang biasanya di antara ciri khas surah-surah Madaniyah adalah yang berhubungan dengan hukum-hukum. Dan dalam surah At-Talaq ini ada banyak hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan untuk kita sebagai kaum wanita. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, dan kita tahu surah At-Talaq ini ada dalam juz 28. Tentunya ketika kita membaca surah At-Talaq, kita tadabburi maknanya satu demi satu, sehingga kita tahu apa maksud dari sesuatu yang ingin Allah inginkan ya. Karena ketika kita membaca Al-Quran, mengetahui maknanya, mentadabburi maknanya, subhanallah, itu akan menambah iman kita, akan menambah takwa kita kepada Allah, akan menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Subhanallah, karena kalau teman-teman berusaha untuk membacanya, mentadabburinya, mengamalkannya, maka akan Allah mudahkan untuk menghafalkannya. Maka dalam surah At-Talaq ini, barang siapa yang ingin menghafal surah At-Talaq, maka hendaklah dia mentadabburinya, hendaklah dia mengamalkannya terlebih dahulu, melihat dulu isi kandungannya. Baru setelah itu, kemudian Allah akan mudahkan baginya untuk menghafalkannya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, dalam surah At-Talaq ini berbicara para ulama tentang masalah perceraian. Subhanallah, dan kita tahu ya teman-teman, masalah perceraian ini adalah masalah yang sangat penting untuk kita pelajari. Karena pada zaman ini banyak sekali ditemukan kasus-kasus suami istri yang akhirnya mereka bercerai tapi tidak dengan ilmu. Ya, padahal Islam sudah menjelaskan di dalam Al-Quran secara gamblang bagaimana tentang masalah at-talaq atau masalah perceraian ini. Subhanallah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala karena tahu bahwasanya ini adalah perkara yang sangat penting dan bakal banyak terjadi terhadap hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam surah At-Talaq ini dalam khitabnya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ketika hukum itu di situ termaktub bahwasanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sini dijelaskan oleh para ulama, maka hukum ini juga berlaku untuk semua umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk diri kita. Jadi kalau memang di situ ada penekanannya bahwasanya ini untuk Rasulullah SAW, ya ayuhan Nabi, maka itu juga berlaku untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, maka hendaklah ceraikan mereka pada waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini kita akan membahas teman-teman bahwasanya di dalam perkara tolak atau perkara perceraian itu ada beberapa hukum yang mesti kita ketahui. Dan kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih yang membahas masalah perceraian, ini tidak bisa dipelajari dalam satu waktu saja. Maka dari itu saya nasihatkan kepada teman-teman semuanya untuk khusus belajar tentang
bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menjelaskan tentang hukum-hukum perceraian ini. Karena bisa jadi suatu hari kelak ada banyak orang-orang yang dia merujuk kepada teman-teman bertanya tentang hukum perceraian, tentang hukum tolak. Karena semakin zaman mendekati hari kiamat, semakin hari semakin banyak fitnah, syubhat dan syahwat, maka semakin banyak kebodohan. Jadi teman-teman mempelajari hukum-hukum tolak ini, mempelajari hukum-hukum perceraian ini diniatkan untuk membantu orang. Untuk membantu orang apabila memang ada orang-orang yang ingin bertanya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengaruniakan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena subhanallah yang namanya perceraian ini adalah akhir dari sebuah solusi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Barang siapa yang menjadikan perceraian ini adalah sebagai akhir dari sebuah tujuan dan bukan bermudah-mudahan, maka dia selamat. Karena zaman sekarang ini ada permasalahan sedikit tentang suami istri, ada batu-batu kerikil kecil yang ada entah suaminya terlebih dahulu mentolak atau istrinya terlebih dahulu yang menggugat cerai. Subhanallah. Padahal yang namanya perceraian itu hukumnya bermacam-macam. Ada yang menjadi wajib apabila misalnya terjadi pertikaian antara suami istri dan sudah diputuskan oleh seorang qadhi, dan qadhi juga tidak asal memutuskan. Beliau mengutus 2 hakim ya untuk melihat perkara suami istri ini. Jadi benar-benar kalau sudah wajib itu benar-benar memang prosesnya panjang. Baru kemudian si qadhi ini mengatakan bahwasanya seorang suami memang dia harus sudah menceraikan istrinya. Ya. Nah ini yang dibahas menurut jumhurul ulama. Ada juga perceraian yang dia menjadi sunnah. Apabila misalnya seorang istri dia melalaikan kewajibannya ya sebagai seorang istri, atau dia misalnya melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau seorang istri menjaga atau kurang menjaga kehormatan suaminya. Ini boleh suami menceraikannya dan boleh juga dinasihatinya terlebih dahulu. Dan ada yang menjadi mubah. Yang namanya perceraian itu ada yang menjadi mubah. Kapan menjadi mubah? Ketika misalnya seorang istri dia memiliki perangai yang buruk, ya perangai yang tidak baik, akhlak yang tidak baik. Dan subhanallah, si istri ini masih bisa diperbaiki, maka seorang suami dia boleh menceraikan istri tersebut dan boleh tetap menjadikan istrinya dengan bersabar untuk menasihatinya. Dan yang terakhir adalah makruh. Ingat ya teman-teman, ini yang biasanya terjadi, suami istri tidak ada masalah, tidak ada apa ya dalam kehidupan rumah tangganya, adem ayem loh jinaweh, ternyata tiba-tiba adanya perceraian. Maka hukumnya adalah makruh karena kondisi rumah tangganya baik-baik saja. Dulu pernah terjadi kepada Abdullah bin Umar ya, ketika beliau menceraikan istrinya, maka istrinya mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, ada apa kekurangan diriku ya. Kemudian Ibnu Umar akhirnya merujuk kembali istrinya untuk kembali kepada istrinya. Nah ini yang menjadi tolak ukur, tolak menjadi sesuatu yang makruh. Dan yang terakhir, tolak menjadi sesuatu yang haram, ya, sesuatu yang tidak boleh dilakukan apabila seorang suami dia menjatuhkan tolak kepada istrinya sedangkan istrinya dalam keadaan haid, atau seorang suami dia menjatuhkan tolak atau menjatuhkan cerai kepada istrinya setelah ia mencampurinya, setelah ia menggaulinya. Ini yang nanti kita akan bahas tentang sebuah perceraian yang tidak boleh dalam agama kita dan dinamakan dengan tolak bid'ah. Ini yang harus kita ketahui teman-teman. Insya Allah tidak apa-apa kita hari ini membahas tentang perceraian ya, tentang tolak ini, karena memang penting sekali dalam kehidupan kita, subhanallah. Nah, dan seorang suami ya, ini juga penting, kapan dia boleh menjatuhkan tolak kepada istrinya. Subhanallah, ada seorang wanita ya teman-teman, saya masih ingat betul, seorang istri, dia bercerita kepada saya, kata beliau ya curhat, suaminya itu dengan mudahnya itu mengucapkan kepada istrinya tolak, cerai. Jadi dimain-mainkan lafaz cerai ini. Padahal subhanallah, ada hukum dan ketentuan yang berlaku di dalam Islam. Seorang suami ketika dia menjatuhkan tolak, ya menjatuhkan cerai kepada istrinya, pastikan dia adalah seorang suami yang berakal, dan pastikan dia adalah laki-laki yang baligh, dan pastikan bukan dari orang yang mabuk, karena orang yang mabuk itu tidak bisa jatuh tolak karena dia akalnya tertutup. Dan tolak ini juga tidak bisa dijatuhkan oleh seorang suami karena adanya paksaan, karena ada paksaan dari pihak tertentu, kemudian akhirnya dia menjatuhkan tolak kepada istrinya, dan ini tidak berlaku ya. Karena memang orang yang dipaksa itu adalah sesuatu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah SAW? Innallaha wada'a an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih.
Kata Rasulullah SAW, sungguhnya Allah memaafkan dari umatku itu orang-orang yang dia al-khata', berbuat kekeliruan, an-nisyan, yang lupa, dan yang terakhir wa mastukrihu alaihi, orang-orang yang dipaksa melakukannya. Maka kalau ada suami yang dia dipaksa oleh pihak tertentu untuk mentalak istrinya, untuk mencerai istrinya, maka talaknya tidak sah, karena ini merupakan paksaan. Dan ini juga termasuk diantaranya ya teman-teman, seorang suami ketika misalnya dia dalam keadaan bercanda, ini para jumhurul ulama yang mengatakan hati-hati ketika suami mengatakan talak dalam keadaan bercanda, karena itu sudah masuk ke dalam talak. Ada hadis yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kata beliau, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 hal yang jika dilakukan dengan sungguh-sungguh maka itu adalah satu kesungguhan. Dan main-mainannya pun merupakan satu kesungguhan. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kita bercanda dalam 3 hal ini. Yang pertama apa? An-nikah. Pertama nikah. Yang kedua at-talaq. Yang kedua talak ataupun cerai. Dan yang ketiga adalah ar-raj'ah atau rujuk. Jadi sebenarnya subhanallah, manusia tidak boleh bercanda dalam 3 hal ini, karena kalau dia bercanda dalam 3 hal ini maka dianggap tolaknya atau dianggap dia sudah sah ya. Maka hati-hati jangan sampai dijadikan bahan candaan. Nah, kalau kita tahu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syarat yang harus dipenuhi ya, yang harus diketahui oleh suami istri, yaitu syarat sighah. Sighah talak itu kalimatnya seperti apa. Jadi ini juga penting ya, karena ada beberapa suami atau beberapa istri yang dia itu memakai sighahnya, memakai lafadznya itu lafadz-lafadz yang kiasan. Padahal yang namanya lafadz kiasan kalau memang sudah punya niat mentalak sudah jatuh talak. Jadi hati-hati, karena kalau kita lihat yang namanya talak, kalau dilihat dari sighahnya nih teman-teman, sighah itu adalah lafadz yang diucapkan, maka terbagi menjadi 2. Ada yang tegas itu misalnya aku talak kamu ya, ini perkataan-perkataan yang tegas. Atau aku talak 3 ya, 3 kali, engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tercerai, engkau tercerai, engkau tercerai, maka dia misalnya ya, ini semuanya juga akan berdampak. Atau misalnya dia bercanda, atau misalnya dia pakai kiasan, lafadz kiasan, tapi yang dimaksud di sini adalah dia menceraikan. Yang menceraikan, maka subhanallah ini juga sudah masuk ke dalam bab tolak. Dan kalau dilihat dari sifatnya, tolak itu terbagi menjadi 2. Nah, ini yang tadi akan saya bahas sedikit saja tentang tolak sunnah dan tolak bid'ah. Subhanallah teman-teman, tolak sunnah itu, maksud tolak sunnah itu bukan sunnah yang berarti apabila yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW maka dikerjakan, apabila tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW maka tidak dianjurkan, bukan. Maksudnya tolak sunnah di sini adalah talak perceraian yang memang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Ini yang dimaksud dengan talak sunnah. Jadi yang dimaksud dengan talak sunnah itu adalah apabila seorang suami dia mentalak istrinya 1 kali. Ini sudah masuk tolak yang dianjurkan. Yang kedua, syaratnya istrinya itu suci dari haid. Jadi nggak boleh dalam keadaan haid. Hati-hati ya teman-teman ya. Kemudian ketika masuk dalam tolak sunnah ini, ketika istrinya dia suci dan sudah mandi. Dia suci dan sudah mandi. Dan suami belum mencampurinya. Ingat ya, suami belum mencampurinya. Karena nanti kalau suami sudah mencampuri, sudah menggauli ya untuk hubungan suami istri, maka ini masuk dalam tolak bid'ah, dalam tolak yang tidak boleh dalam Islam. Dan kita tahu bahwasanya ketika seorang suami dia akan balik kepada istrinya, maka dinamakan dengan roja atau dinamakan dengan rujuk ya kalau bahasa Indonesianya. Ini yang dinamakan dengan tolak sunnah. Nah, sebaliknya apa yang dinamakan dengan tolak bid'ah? Tolak bid'ah itu adalah tolak yang menyelisihi syariat, yang memang tidak boleh dilakukan oleh seorang suami. Di antaranya adalah ketika suami mentolak istrinya sedangkan istrinya dalam keadaan haid, atau mentolak istrinya, menceraikan istrinya setelah istrinya suci tapi dia mencampuri lagi istrinya. Ini tidak boleh teman-teman. Dan ini harus benar-benar diketahui oleh semua wanita, semua kaum muslimah, dia harus mengetahui ini. Sehingga nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dia bisa berkata kepada suaminya, wahai suamiku, ini adalah talak yang memang tidak boleh dilakukan di dalam Islam. Nah, kemudian kalau talak dilihat dari jenisnya atau dari sifatnya, ini juga perlu diketahui, maka talak ini terbagi menjadi 2 tadi ya, sunnah dan bid'ah. Kalau talak dilihat dari pengaruhnya, akibatnya, maka terbagi menjadi 2 lagi.
bain dan raj'i. Ya, bain itu terbagi menjadi dua lagi, bain sughra dan bain kubra. Raj'i itu kalau misalnya ada seseorang yang ingin dia kembali lagi rujuk kepada istrinya. Dan pembahasan ini teman-teman, saya nasihatkan kepada teman-teman yang dimuliakan oleh Allah untuk membahas lebih detail, karena saya tidak mungkin membahas secara detail ya. Waktunya nggak akan cukup. Nanti sebenarnya ada juga yang dibahas di sini tentang khulu ya. Tapi itu nanti dalam pembahasan lain, karena zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang, seorang wanita yang dia meminta khulu ya, meminta khulu kepada suaminya, meminta untuk dicerai, dan ini adalah perkara yang sangat banyak dilakukan oleh para wanita zaman sekarang. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hanya sedikit menjelaskan tentang talak raj'i ya, karena kemarin ketika kami bersama Syekh Umaymah pernah di surah Al-Baqarah ini dibahas tentang talak. Nanti ketemu lagi di surah Al-Baqarah dan Syekh pernah membahas tapi secara global. Teman-teman juga ada yang japri apa yang dimaksud dengan tolak ini ya. Maka sedikit saja tentang tolak raj'i atau tolak rujuk itu ya, adalah tolak yang membolehkan seorang suami merujuk kembali istrinya pada masa iddah. Ingat, pada masa istrinya itu dia masih menunggu masa iddah, dan pastinya harus memulai dengan akad baru ya, karena ini adalah tolak raj'i ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, hikmah dari adanya tolak raj'i ini ternyata ya subhanallah, Allah ingin jadikan evaluasi untuk suami istri ini ya, dengan adanya tolak raj'i ini. Mungkin di antara suami ketika tahu bahwasanya istrinya pernah ditolak, dan bagi istri yang telah ditolak ya, terutama tolak satu itu, jangan keluar dari rumahnya, tetaplah di rumah suaminya, karena kebanyakan di zaman sekarang itu yang namanya istri kalau sudah ditalak ya oleh suaminya, dan itu talak pertama, itu langsung keluar dari rumah suaminya, keluar dari rumahnya dan kembali kepada keluarganya, kepada orang tuanya. Justru ini akan menambah sebuah masalah yang besar, karena terkadang yang namanya permasalahan rumah tangga, ketika memang masih bisa diselesaikan antara suami istri, itu selesaikan dulu. Nanti beda masalah kalau sudah sampai berita ini kepada keluarga istrinya atau kepada keluarga suaminya. Ini masalahnya, muskilahnya jadi besar. Maka saya nasihatkan diri saya dan teman-teman semuanya, ingat apa kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, jika seorang istri dia tertalak pertama, maka hendaklah dia tinggal di rumahnya, tidak langsung pulang ke rumah ibunya ya. Dan tolak raj'i ini dilakukan pada masa iddah. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ada yang dinamakan tadi tolak bain ya. Nah, talak bain ini teman-teman adalah talak seorang suami yang dilakukan kepada istrinya, dan dibagi menjadi dua. Ada bain sughra atau bain yang kecil yang memang dihalalkan bagi suami untuk menikahi kembali istrinya ya, yang telah diceraikannya, dan ini juga harus diadakan dengan akad dan mahar baru. Kemudian ada yang namanya tolak bain kubro ya. Bain kubro adalah bain yang besar, yaitu tolak seorang suami yang tidak bisa mengembalikan istrinya yang telah ditalak ya pada masa iddahnya maupun setelah selesai, kecuali dengan akad dan mahar baru, dan setelah istri yang tertalak itu menikah dengan lelaki lain ya, dengan lelaki lain lagi, baru kemudian suami ini bisa kembali kepada istrinya. Dan pastinya nih teman-teman, gak boleh yang namanya ngakal-ngakalin sebuah syariat. Kadangkala ada seorang suami yang dia sudah masuk ke talak bain kubro, dia bilang ke kawannya ya, tolong nikahi istriku dulu, tapi nanti dalam jangka waktu 1 bulan kamu harus menceraikannya. Ini tidak boleh ya, tidak boleh, karena yang namanya syariat subhanallah tidak boleh diakal-akalin ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang terjadi kepada hamba-hambanya. Baik, kita kembali ke tafsir ya, surah At-Talaq ayat pertama, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai Nabi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, maka hendakkanlah ceraikanlah dengan masanya atau dengan waktunya. Al-iddah di sini teman-teman, wa ahsul iddah, maka seorang wanita dia hendaklah ketika dia melakukan iddah, maka ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa syaratnya? Wa ahsul iddah, dan hitunglah waktu iddah itu. Jadi wa ahsul iddah ini ada masanya, ada hitungannya, dan para ulama berbeda pendapat ya teman-teman. Ada yang mengatakan bahwasanya iddah di sini kalau misalnya
dia ditalak oleh suaminya, maka iddah di sini adalah 3 kali sucian, ya. Dan ada yang mengatakan bahwasanya iddah di sini adalah 3 kali haid. Wallahu taala a'lam bissawab. Wattaqullah di sini maksudnya seorang istri, seorang suami ketika mereka sudah bercerai atau sebelum mereka bercerai, ya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, seorang suami apabila dia mau menceraikan istrinya, maka bukan dengan nafsunya, bukan dengan kemarahannya, bukan dengan emosinya, tapi menceraikan istrinya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku yang tadi dinamakan dengan tolak sunnah itu, ya. Jadi memang harus tahu hukumnya seorang suami apabila dia mau menolak istrinya, mau mentalak istrinya, dia harus tahu betul apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, dan di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan takwa ini kita butuhkan dalam semua lini kehidupan kita, teman-teman. Karena arti takwa yang sebenarnya adalah kita mengikuti apa-apa yang dijalankan, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, bukan dengan ikut-ikutan, bukan dengan mengikuti apa-apa yang telah viral, ya. Dan kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Dan sesuatu yang kita jauhi itu kita takut karena adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baru disebut sebagai orang yang bertakwa kepada Rabbnya. Wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah tahu telah memberikan aturan-aturan tertentu bagi hambanya. Itu subhanallah ada hikmahnya. Allah membimbing kita semuanya di dalam aturan-aturan yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu semuanya adalah untuk kebaikan dan maslahat bagi hamba-hambanya. Masya Allah. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yukhrijna illa ayyatina bifahishatim mubayyinah. Ayat ini, teman-teman, menjelaskan bahwasanya seorang wanita, ya, ketika dia telah ditolak oleh suaminya, maka wala takhrujna min buyutihinna, janganlah keluar dari rumah-rumah mereka kecuali memang mereka telah melakukan, ya, perbuatan-perbuatan yang keji, dan itu sudah jelas, ya, sudah jelas. Subhanallah, perbuatan kejinya itu sudah jelas. Misalnya seorang istri yang dia berani memasukkan laki-laki ajnabi atau laki-laki asing ke rumahnya, dan dia melakukan wal'iyadzubillah perzinahan di dalam rumahnya, ya, naudzubillah summa naudzubillah. Atau seorang istri yang memang dia selingkuh misalnya dengan laki-laki lain dan suaminya sudah mengetahui dengan baik, misalnya, ya, bukan kila wakal, bukan katanya dan katanya, tapi memang perkaranya sudah jelas. Maka bagi seorang istri yang memang dia tidak masuk ke dalam perbuatan fahisyah, dicerai oleh suaminya, maka tahanlah dulu istri tersebut untuk tinggal di rumah suaminya. Subhanallah. Dan ini yang terjadi, ya, teman-teman, yang harus kita lakukan apabila memang ada istri-istri yang diceraikan oleh suaminya, adalah dia tidak kembali ke rumah orang tuanya. Wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, ini hukum-hukum yang memang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh ia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Lihat, ternyata, ya, teman-teman, barang siapa yang di dalam Islam dia melanggar apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka kebinasaan baginya di dalam kehidupannya. Subhanallah, tujuan kita akhirnya itu ke akhirat, teman-teman. Kita di dunia itu sedang dalam keadaan berjalan. Kita di dunia itu sedang dalam keadaan musafir. Maka satu-satunya rujukan yang harus kita kembali, hukum-hukum yang berlaku yang harus kita tengok adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada jalan keselamatan kecuali kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Subhanallah, ini hikmah di antara hikmah kenapa seorang istri ketika dicerai oleh suaminya, dia duduk terlebih dahulu, tidak keluar ke rumah orang tuanya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, la tadri, kamu tidak mengetahui, bisa jadi la'allallaha, setelah itu Allah akan mengadakan ketentuan yang baru. Subhanallah, bisa jadi setelah seorang istri itu mengikuti aturan-aturan Allah, seorang suami mengikuti aturan-aturan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kembali hubungan suami istri tersebut. Subhanallah, yang tadinya mereka mau berpisah gitu, ya,
Kemudian Allah satukan kembali. Mungkin seorang suami akhirnya ketika istrinya merubah atau istrinya berubah sifatnya, ketika baru ditalak pertama ya, istrinya tahu oh ya ternyata sebuah talak ini perih baginya ya. Kemudian istrinya memperbaiki dirinya, memperbaiki akhlaknya yang tadinya tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya untuk mentaati suaminya, dia jalankan sebagai istri yang salihah. Kemudian subhanallah, seorang suami akhirnya terketuk ya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi ke istrinya. Atau misalnya seorang suami dia melihat anak-anaknya, seorang istri melihat anak-anaknya yang ditimbang-timbang lagi, ya biasanya ini yang akan menjadi berat bagi suami istri ya, ketika melihat anak-anaknya. Dan pastinya yang namanya perceraian itu berdampak kepada anak-anak. Ketika melihat anak-anaknya mereka tidak tega, dan akhirnya Allah jalinkan kembali ya hubungan suami istri ini dengan cara yang terbaik, Masya Allah. Nah, maka dari itu hendaklah suami istri dia mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian di ayat yang selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf au fariquhunna bima'ruf. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami kalau memang ya fa idza balagna ajalahun, kalau memang ya seorang wanita itu telah mendekati akhir iddahnya. Tadi kan jadi masa iddah itu masa-masa seorang suami dan istri hendaklah mengevaluasi dirinya masing-masing. Kalau memang sudah selesai, sudah mau selesai ini masa iddah bagi seorang istri, maka seorang suami punya pilihan, ya, punya dua pilihan. Yang pertama, dia bisa kembali lagi kepada istrinya, merujuk kembali ya dengan fa'amsikuhunna, dengan pegang lagi ya, dengan menjadikan istrinya sebagai istrinya kembali, atau farikuhunna, atau dilepaskan. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini apabila seorang suami dia menceraikan istrinya atau merujuknya kembali, maka caranya itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang tidak baik. Kenapa teman-teman? Karena yang namanya ma'ruf, yang namanya kebaikan itu akan berpengaruh dalam hati seseorang. Ya, subhanallah. Dan tentunya saya lupa ya, seorang suami apabila memang masih memiliki seorang istri yang beriddah ya, menunggu masa iddahnya, ini hendaklah seorang suami masih menafkahi, dan ini wajib hukumnya ya. Wajib hukumnya masih menafkahi. Karena di Indonesia itu kebanyakan kalau sudah mentalak satu, biasanya suami lepas begitu saja, tidak mau menafkahi istrinya. Padahal di dalam hukum Islam yang namanya talak, kalau talaknya baru talak pertama, maka seorang suami dia masih berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah misalnya dia memilih salah satu pilihan ini, apakah mau merujuk ataupun mau berpisah dengan istrinya, wa ashhidu dawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali tentang sebuah peraturan atau sebuah anjuran ya, di mana ketika seorang suami dia akan merujuk atau menceraikan istrinya, hendaklah ya dianjurkan untuk mempersaksikan dengan dua orang saksi, dan dua orang saksi ini dia memiliki sifat yang adil ya, sifat yang sikoh, sifat yang dapat terpercaya ya. Dan hendaklah kata Allah Subhanahu wa taala wa aqimus syahadata lillah. Hendaklah seorang laki-laki itu dia menegakkan kesaksian karena Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya. Karena ternyata subhanallah, inilah pelajaran yang ingin kita ambil ya. Dan inilah pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan bagi siapapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Subhanallah. Dan barang siapa yang dia benar-benar bertakwa kepada Allah, benar-benar tahu aturan-aturannya Allah, benar-benar paham bahwasanya melanggar peraturan Allah itu dampaknya luar biasa. Sebagaimana sekarang saya berada di jalan ya, di depan saya ada lampu merah nih ya, perempatan. Maka orang-orang yang tahu dia melanggar lampu merah itu memiliki efek ya, bisa adanya kecelakaan, ya musibah, madarat yang besar, maka dia akan berhenti. Lampu merah dia pasti berhenti karena tahu akibat dari melanggar peraturan itu adalah sebuah hal yang tidak baik baginya.
sama. Barang siapa yang dia melanggar perintah Allah, melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka dia akan binasa, dia akan tahu efeknya, jerannya, madaratnya. Subhanallah. Orang-orang untuk dunia saja, urusan dunia saja, dia rela untuk berhenti ketika lampu merah ya teman-teman, dan berjalan ketika lampu hijau. Bagaimana dengan urusan akhirat? Urusan akhirat harusnya lebih diperhatikan lagi. Barang siapa yang melanggar perintah Allah, barang siapa yang melanggar perintah Rasulullah SAW, maka dia akan tahu akibat. Barang siapa yang mentaati Allah, barang siapa yang mentaati Rasulullah, maka dia pun akan selamat. Ya, Masya Allah. Dan barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan dari semua permasalahannya. Subhanallah. Dan inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya ketika Allah sudah ridha kepada kita semuanya teman-teman, maka Allah akan berikan solusi-solusi dari semua permasalahan hidup kita. Allah akan mudahkan jalannya. Allah akan berikan petunjuk kepada kita. Serut apapun masalah, kalau kembalinya kepada Allah, kalau kita gantungkan masalah itu kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari arah yang kita tidak duga-duga. Subhanallah. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua lini kehidupan kita, karena sesungguhnya dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusan sekecil apapun dan sebesar apapun akan ada jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan.